Seorang yang bernama Henry David Thoreau pernah mengatakan, tidak cukup kita ini sibuk, tapi penting kita tanyakan, kita sebenarnya sibuk apa sih? Memang benar kalau kita pikirkan, kita seringkali merasa kita punya banyak sekali rencana, kita merasa waktu kita sudah habis, semua sudah full terisi, kita merasa sangat sibuk. Sibuk dengan pekerjaan kita yang rutin, sibuk dengan mengurus rumah tangga, sibuk dengan mengurus hal-hal pribadi kita. Dan seringkali kita menemukan kebingungan mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Kadang-kadang kita menjadi pontang-panting, kita lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, dan kita merasa capek. Mungkin kita bisa merenungkan beberapa hal bagaimana kita membangun prioritas dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, saudara-saudari, yang saya sarankan adalah mari duduk sejenak dan pikirkan tentang hidup. Tentang hidup Anda. Apa yang paling penting sih dalam hidup Anda ini? Kalau kesehatan menjadi prioritas Anda, maka saatnya Anda kemudian mengatur aktivitas untuk memelihara kesehatan Anda, termasuk cek rutin ke dokter, ke misalnya klinik kesehatan, atau mungkin mengkonsumsi makanan sehat, membangun kebiasaan hidup sehat, tidur yang teratur, makan yang teratur. Kalau misalnya relasi merupakan prioritas Anda, maka Anda akan membangun juga aktivitas di mana Anda dapat memperkuat dan mempererat relasi Anda dengan pasangan, relasi dengan orang tua, relasi dengan anak, relasi dengan sahabat. Lakukan sesuatu untuk mencapai tujuan Anda. Atau mungkin Anda memang digenjot. Selain relasi-relasi tersebut yang Anda miliki, juga pekerjaan, maka juga Anda harus mengatur waktu sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi target Anda, prioritas Anda, tidak menghancurkan apa yang sangat penting dalam hidup Anda. Dan kita juga bisa kemudian merenungkan, oke, saya ingin itu, tetapi tidak cukup hanya memikirkan. Anda harus menuliskan apa yang Anda ingin lakukan dalam sehari. Misalnya hari ini, apa yang Anda rencanakan sih sebenarnya? Tuliskan. Kalau perlu, tuliskan. Kalau misalnya Anda punya handphone, di sana ada notes-nya, Anda tulis apa yang Anda ingin kerjakan. Sehingga Anda tidak bingung nantinya harus mengerjakan yang mana dan waktunya berapa lama, dan juga jangan sampai over. Anda merasa Anda mengerjakan seabrek dan Anda bisa menyelesaikan hanya sedikit saja. Maka tuliskan juga untuk Anda pribadi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sadari keterbatasan Anda, dan mungkin ada banyak hal yang bisa Anda delegasikan kepada orang lain. Dan di sana kita belajar juga apa? Belajar untuk mengatakan cukup pada diri kita, pada tubuh kita, dan juga mengatakan bahwa kita juga mau belajar untuk mempercayai orang lain. Sebab mendelegasikan sesuatu membutuhkan kepercayaan. Dan mungkin di sana juga Anda justru membina orang lain supaya dia juga ikut berkembang. Dalam Injil kita hari ini, Yesus juga mengajarkan orang-orang yang di sekitarnya untuk coba kita menetapkan apa sih yang paling penting dalam hidup ini. Kalau kita berbicara mengenai mentaati peraturan Sabat dengan apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang yang benar-benar hidup dan kemudian berjuang, maka kita akan menemukan bahwa hari Sabat memang diciptakan untuk manusia. Manusia membutuhkan itu untuk beristirahat. Tetapi ketika ada sesuatu yang sangat mendesak untuk mempertahankan hidup, maka manusia tentu dapat melakukan itu dan tidak perlu takut bahwa Tuhan kemudian murka karena hari Sabat telah dilanggar. Dan Yesus mengambil contoh yang sangat indah ketika Daud dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan, mereka masuk ke dalam rumah Allah pada waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung dan makan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh para imam. Anda melihat peraturan itu dibuat untuk manusia. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak membutuhkan peraturan. Ketika hidup manusia yang seharusnya menjadi, boleh dikatakan, pokok ataupun prioritas yang harus diperjuangkan, maka peraturan itu tentu menjadi sangat relatif. Maka mari kita juga sekali lagi menetapkan apa sih yang menjadi prioritas hidup saya, dan mari kita mengatur segalanya agar kita dapat mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang menyertai dan membimbing Anda sepanjang hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.